Hello, Rido. Good afternoon. Halo, halo. What are you doing now, Rido? Chilling, chilling. What? Chilling, Mizu, chilling. Chilling. Oh, asik. Chilling. Oke, mana yang lainnya? Halo, Hasana. Hai Coach. Oke. Clear ya? Masih berdengung lagi nggak nih? Masih. Kenapa ya kok gitu ya? Jangan-jangan memang something wrong to my laptop. Sorry ya, saya agak sedikit sariawan nih, jadi ngomongnya agak susah nih. Mizu waktu itu kuliahnya di Samarinda ya, Mizu? Iya, Oh, berarti lama juga di Kalimantan. ya lumayan. Kalau di Kalimantan, kalau total-totalannya ada sekitar 9 tahun lah. Wah, lama banget, Mizu. How hot the weather, Mizu di Kalimantan? The weather. Okay. Panas banget ya? Yeah, it's hot, but it's not hotter than Medan actually. Oh. Is it hotter than Jakarta? Jakarta, maybe equal ya. Equal.
Why? Rido, why do you ask me about that? Iya, jauh aja berarti Mizu merantau. Kok milihnya di Kalimantan, Mizu? Ya, benar-benar jauh, lumayan jauh ya. Misalkan orang ke Jawa misalnya. Iya, ada abang saya kemarin di situ. Oh, And now you are in Pare, Mizu. Yeah, that's right. How come? How come? Yeah, as you know, in Pare there is Kampung Inggris here, so I just come here. Why? What is your motive? Oh, my motivation. Well, actually, the first time I came here, I just want to master my English language. I don't have any purpose before, but after I have been here, yeah, I changed my goal, and I want to do something bigger than just mastering my English language. Wow, cool, Mizu. Yeah, I think so. And I hope I can pursue my dream as well as yours, of course. Pray for you. Yeah. Pray the best for you. Yeah, you too, guys. different religion but same God. But Different religion but same God. yeah, that's right. Yeah. Well, actually, if you ask me about where I have been for several times, maybe I can say actually Kalimantan is not the furthest place, Furthest place from. from my hometown, of course. Oh, okay. Well, actually, I have ever been in Papua. Papua. Yeah, that's right. What for, sir? What for? That's for. There was a program before. It's called Illiteracy Eradication Program. What does the program like, Mizu? Eradication, pemberantasan buta huruf. Oh, that's very cool. No. Yeah. And I've been there for around 15 months, more than a year actually. Yeah, for Rido, actually Kalimantan is the first place and the first time I went for a long journey and the farthest place for the first time before Papua. Keren. Life goes on banget. Yeah, that's right. I'm sorry, I forgot about your majoring, sir. In My major, mining engineering. wow. And actually, I never work in in mining sector. Okay, I think maybe we can continue our discuss about this later, because yeah, just 4 people who watch my message, and it's including Tari, and just 3 of you maybe for now who joined the class. I don't know for the others. They haven't seen my text yet.
So, will we start it, or is there something else you want to ask me? Why do you want to teach English? Why do I want to teach English? Oh my God. Yeah, actually, as I said before, I came here to master English. Why I want to master in English? Actually, I really love English since the first time I knew English from Okay. 5th grade in elementary school. That's the first time I knew English, and I loved it, and that's why I want to know more English, and I had an opportunity before that I should teach here. That's why I took it, and it's quite fun actually, and I enjoy it. Do you have any plan to work in a place that related to your major? I don't think so for now, because even I want to continue my study cross major, it's not linear. And I love to socialize to many people. That's why I changed my major to related to social actually. Wow. Nice, Mizu. Wawancara kerja bisa. It's good. Yeah, because it proves that you want to interact with me. And I loved it. Thank you very much. It doesn't Anytime. matter. It doesn't matter if you have many questions about me or about anything else. It doesn't matter, and I will always answer you if you want to get the answer from me, of course. Thank you, Mizu. You are very welcome. Okay. Coach. Now we can get to the topic now, and I will share the screen. Right now we are going to learn about okay, reading comprehension skill 11. On Wednesday, actually, I have sent before the skills from skills 8 to 10, yeah. And if we have time, if we have more time later, we will review the materials before that skill 8 to 10. And if you don't have time, I think just this skill that I will explain to you. Okay, guys. Okay. Skill 11. Use context to determine meanings of simple words. Okay. Just listening. Oh, really? Tugas listening yang mana nih? Beberapa tugas listening yang terakhir Mizu agak Yang blur. Coach, itu loh listening 9 sampai 13 audionya nggak terdengar jelas. Really? Oh, I'll check it later ya. Okay. Okay. Okay, now we will continue our reading material first ya. Okay, Coach. Let's go. Okay. Okay. How to identify the question? Okay. The first we can see for the question, maybe sometimes you will face the question like, what is the meaning of blah 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 in line blah blah blah, something like that, and the word blah 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 in line blah 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 could best be replaced by. Okay, jadi sometimes kalian akan bukan sometimes actually, pasti ada gitu di reading section itu pertanyaan yang menanyakan apa maksud dari kata-kata atau kalimat ini
di baris sekian seperti itu. Atau kata bla bla, kata ini apapun itu di baris sekian bisa digantikan dengan kata apa seperti itu. Bisa seperti itu ya pertanyaannya nantinya. Okay, and where to find the answer? Information to help you understand the secondary meaning of a simple word can often be found in the context surrounding the words. Oke, jadi biasanya kalau saya bilang sih ini sebenarnya yang paling enak ya daripada kita kayak cari topik, cari main idea, karena kita harus baca banyak seperti itu. Tapi kalau untuk tipe pertanyaan ini, kita hanya mengacu di kalimat itu umumnya, tapi bisa juga nanti di kalimat sebelumnya, seperti itu, tergantung konteks kalimatnya. Biasanya contohnya yang sering muncul itu kalau misalkan pronoun itu, misalnya the word it refers to apa, seperti itu, atau the word they refers to apa, seperti itu ya. Jadi itu biasanya. Jadi kalau kita mau melihat reverse-nya kemana, berarti otomatis di yang sebelumnya, seperti itu. Baik itu di awal kalimat sebagai subjeknya, atau di kalimat sebelumnya, tergantung dari reverse yang mau di reverse itu yang mana, gitu. Okay, and how to answer the question? The first one is find the word in the passage. Okay, itu sudah pasti ya. And then the second, read the sentence that contains the word carefully. Okay. And the third, look for context clues to help you understand the meaning. And the last one, choose the answer that the context indicates. Oke. Jadi ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, baca di awal kalimatnya dia masuk ke mana. Nah, kecuali kalau kayak misalnya dia adjective clause, biasanya kan dia di tengah-tengah itu ada noun. Kalau dia di habis verb, biasanya ada noun intinya yang akhirnya dijelaskan oleh si adjective clause. Bisa itu mengacu, yang ditanyakan nanti mengacu ke si noun yang dijelaskan. Nah, tergantung dari kalimatnya, apakah itu dia yang dimaksud atau justru di subjeknya yang di awal, atau bisa juga nanti di kalimat sebelumnya. Kadang-kadang bisa kita temukan seperti itu kasusnya. Jadi harus really careful ya. Okay, next. Okay, for the example, faced with serious threats to its future, the company is taking steps to improve its outlook. Oke, pertanyaannya diperhatikan langsung, pertanyaan nggak usah dibaca keseluruhannya. The word steps in line 1, ini di line 2 sebenarnya ini. Ini karena agak di press, makanya dia turun kata-katanya ya. Oke, the word step in line 2, kita ganti aja. Could best be replaced by. Oke, steps bisa dilihat di situ. Steps di situ mengacu ke apa sih? Apakah stairs? Stairs itu tangga ya, anak tangga, atau walks, jalan, atau action, atau footprint jejak. Gitu. Kita lihat, the company is taking steps to improve its outlook. Nah, kalau ini dia diminta untuk yang sinonim gitu, maksudnya bisa digantikan dengan kata apa. Nah, ini berbeda dengan yang reverse to tadi ya. Kalau yang reverse to itu kan pronoun biasanya, dia menggantikan ke apa noun sebenarnya yang tuju. Nah, yang kedua tadi lebih ke sinonimnya apa sih yang cocok untuk menggantikan kata ini, seperti itu. Nah, kalau dari sini kita bisa perhatikan step itu adalah langkah-langkah atau tindakan. Nah, jadi lebih ke action. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini, the word rough in line 1 is closest in meaning to. Oke, kira-kira apa? Alpha. Alpha? Tidak? Oke, Rada? Aku bingung, Coach.
Oke, ada yang Alfa, ada yang Charlie, ada yang bingung. Oke. Kenapa Alfa, Hasanah? Raf itu saya pernah lihat gitu artinya tuh di satu bacaan kasar. Jadi ya saya pilih unsmooth gitu. Oke, kalau Rido? Saya coba berpikir second meaning-nya sih. Kalau misalnya unsmooth itu kan normal meaning-nya kan ya. Kira-kira begitu misalnya. Okay. The piece of 8 was the nickname of the Spanish peso, which was the rough equivalent of the American dollar in early America. Oke. Jadi memang kalau secara vocab, rough itu bisa diartikan kasar, benar gitu, kasar. Tapi kalau di sini dia masuk ke konteks yang berbeda, seperti itu ya. Konteksnya berbeda. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu satu kata bisa punya banyak makna ya. Oke. Nah, jadi kalau rough di sini artinya dia kurang lebih setara. Maksudnya mau bilang seperti itu. Kurang lebih berarti yang mana yang paling tepat? Approximate, Iya, approximate Charlie ya. Charlie. Jadi kita harus perhatikan konteks kalimatnya. Pembahasannya yang dibahas di passage-nya itu apa? Seperti itu. Karena saya ulangi lagi seperti yang saya tadi sampaikan, satu kata dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita langsung tahu gitu, langsung clear nih. Bilang kira-kira ya kira-kira gitu. Tapi kalau bilang kasar ya kasar, nah kayak gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa Inggris itu berbeda. Bahasa Inggris itu satu kata bisa punya banyak makna, bukan cuma satu atau dua, bisa lebih dari itu. Bahkan kata light, L-I-G-H-T, itu punya banyak sekali meaning. Bukan cuma terang, tapi bisa juga kayak ringan, bisa juga pucat, jauh-jauh banget maknanya kan, gitu. Jadi kita harus hati-hati, kita perhatikan baik-baik kalimatnya itu membicarakan tentang apa, kita harus tahu konteksnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, number 4. A school in line 3 is Alpha, Alpha. Ridho, Alpha. Sinta, Charlie ya. Oke. Kita lihat baik-baik di line 3 school ini ya. Oke. The ideas put forth by Smith compose the basis of the philosophies of the school of thought. Sekolah pemikiran ini. School of thought berarti ini dia nggak mungkin menjelaskan college atau university atau institution. Sama, tiga-tiganya ini sama. Dia sama-sama institusi. College itu sekolah, university itu universitas, and educational institution ya institusi sekolah juga pendidikan. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini karena berbicara tentang idea dan pemikiran, berarti dia a common belief, lebih tepatnya itu. Oke ya, ada ya. Okay, next, number 5. Which of the following is closest in meaning to the word free in line 4? Charlie gitu sih. Apa? Charlie. Charlie. Oke, Ridho.
Apa Bravo? Saya antara Charlie atau enggak Bravo. Oke, Rida. Ini mungkin agak unusual ya, tapi kalau aku mungkin feelingnya Delta, Democratic. Oke, Rada. Ya, dibaca dong. Delta ya, kalau Rada ya. Oke, jadi kalau di sini kita perhatikan konteksnya, according to Smith's ideas, free competition and free trade are vital in fostering the growth of an economy. Oke, jadi kalau free di sini demokratis itu apa sih? Demokratis itu. Musyawarah dari mufakat itu. Mufakat dari musyawarah. Suara kebanyakan gitu. Dijadikan putusan. Demokrasi ya. Yang paling banyak suara itu jadi kebijakan. Oke. Sementara di sini free competition, free trade itu kompetisi yang bebas. Oke, berarti dia bukan lebih ke demokrasi malah ya. Oke, jadi kira-kira yang lebih tepat yang mana nih? Charlie itu. Kenapa Charlie? Uncontrol, nggak terkontrol. Kalau free itu kan. Itu secara ini ya, literal ya. Kalau bebas itu berarti uncontrol. 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 Oke. Ya, lebih tepatnya jawabannya yang betul adalah Charlie ya, uncontrol ya. Oke, jadi kompetisi yang tidak terkendali ya. Dan trade? Perdagangan. Dan trading ya. Dan perdagangan yang tidak terkendali itu vital gitu. Jadi vital dalam apa? Dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Iya, benar. Lebih tepatnya yang Charlie ya. Oke, Dok ya. Oke, Milo. Oke, next kita masuk ke yang berikutnya ini. Oke, number 2. The word multi-purpose closest meaning ini kayak lebih ke kayak sinonim ya. Delta. Multi-purpose. Tidak apa, Dok? Delta nih. Ada. Ada. Oh ya. Ada sudah jawab. Delta ya. Oke. Wait a moment. Itu mau hujan kah?
Okay. Next, number 3. Yang Charlie. Line 4. Oke, Hasanah. Sebentar. Nah, ini number 3 sekarang. Yeah, that's right. Wait. Charlie. Rida apa dok? Charlie Mizu. Charlie. Oke, kita baca Maria. Other cultures have recognized the multi-purpose benefit of this aromatic fruit. Okay. In Asia, it is used to season sauces. Oke. Berarti dia spice, bener ya? Dia lebih ke bumbu-bumbu, membumbui. Untuk membumbui saus seperti itu. Oke, clear ya kali ini ya. Okay, next, number 7. The word unnatural. Natural. In line 2 is closest in meaning to what? Delta, abnormal. Okay, next. Hasanah. Wait, sir. Natural. Bravo. Bravo. Thailand. Dok, apa dek? Apa dok? D. Apa D? Abnormal. Oke. Jawabannya yang paling tepat di situ lebih ke abnormal ya. Abnormal, what does it mean, coach? Dia situasi yang kan nggak alami, berarti nggak normal dia gitu loh. Normalnya itu ya yang alami. Oke, kita kedatangan new member lagi. Oke, next number berapa dulu nih? Number 9. Yang Delta, life true. Life true. Delta Mizu. Delta Mizu. Ya kayaknya Delta deh ini. Rida apa dok? Delta Mizu. Delta Mizu. Oke. Jelas ya, survive itu artinya apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke, berarti jawabannya Delta. Oke, 11. Coach Haposan, yang B artinya apa? Sakem ini apa ya? Tunduk. Menyerah. Kalau yang alpha, Scam. Rises itu kayak bangkit. oke. Thank you, Coach. Oke. Oke, 11. Charlie Mizu. Kamu lagi di mana, Rizka? Suaramu kok gitu banget? Gak tahu, ini lagi di kamar kan, baru ke Medan gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa suaranya gema banget nih, gede banget lagi. Lagi di mana? Di Medan? Iya di Medan. Medan di mana? Kenapa? Mizu kan lagi di Pare. Iya, Medan di mana? Di mana ya? Di daerah Binjai, Mizu. Di Oh, daerah Binjai, Mas. Daerah Binjai. Salam Binjai. Oh, Salam dari Binjai.
Gimana salam dari Binjai? Iya, Kayaknya itu lebih suka Horas sih, Mbak. Paris ya. Paris Hernandez. Ya, Juli dijawab pertanyaannya Rido tuh. Loh, mana Juli? Kamu jawab dulu tuh pertanyaannya Rido. Nggak dijawab nggak apa-apa Mizu. Next. Oh, enggak dong Mas Rido. Lebih kalau pisang di rumah tuh di kampung selalu dijual Mas, karena emang ayah tuh punya ladang, lumayan lah penghasilannya daripada diketokin, sayang dong. Ya, kirim-kirim lah ke sini kan hasil panennya. Aduh, jauh banget nih tuh kalau bisa deket udah dikasih. Asik. Oke. Back to the topic. Apa jawabannya, 11? Charlie Mizu. Charlie. Charlie, malnutrition, poor eating. Oke, jawabannya Charlie ya. Oke, 13. The word said in line 10. Charlie lagi Mizu. Yang lain? Lain 10. Iya, Charlie juga. Dok, Dok. Mizu. Charlie Mizu. Oke, Hasanah tadi apa, Hasanah? Charlie. Oke, Charlie ya. C for comfort from the sun and suffocation for vacationing. Okay, diminish light. Okay. Next. Delta Mizu. Ayo, yang lain. The word product in line 1. Apa? Rada. Delta. Iya, yang Delta. Kalau Rido apa, Dok? Sama Mizu Delta. Sama ya. Sama semua. Kalau sama semua betul aja deh. Oh, demokrasi nih Mizu ya. Gimana kebanyakan ya? Oke. Delta ya. Next. 16. The word ironic. Charlie Mizu. Iya, Charlie. Oke, unexpected. Charlie ya. 18. Kalau nggak Bravo. Seamstress itu apa sih? Penjahit Mizu tapi cewek. Apa? Penjahit tapi cewek kalau nggak salah. Penjahit tapi cewek. Iya, benar Mizu. Yeay, hebat Rido. Jadi malu. Jadi malu. Seamstress, saya malah jarang dengar loh kata-kata seamstress ini. Oke, jadi jawabannya? D Mizu. Bravo ya. Oke, the last one, number 21. Alpha. Kamu lagi kelas kah? Sabar sebentar ya. Oke. 21 apa jawabannya? Alpha Mizu. Yang lain? Sana? Alpha. Sinta? Alpha, Coach. Dok, apa Dok? Sama Mizu apa? Revert itu apa revert?
kembali kan, to revert tuh. Berarti kembali kepada nggak sih? Oke, bukan reverse ya, tapi revert. Iya. Kalau reverse kan ya lebih mengacu kemana seperti itu ya. Ini revert itu kembali. Oke, berarti jawabannya yang betul adalah alpha. Oke, nice. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Clear. Oke, good. Selalu. Nggak offline, nggak online, selalu seperti itu ya. Oke, sebentar kita coba review yang reading comprehension 8 to 10 ya. Oke. Oke. Ini. Tapi kalau untuk yang exercise-nya nanti tetap dikerjakan sendiri ya. Ini yang kemarin ya, Miss ya? Yap, that's right, yang hari Rabu. Mizu masih kabur. Apanya? Share screen-nya? Masa bisa share screen-nya masih kabur tuh maksudnya bagaimana? Tulisannya itu kabur. Di white coba Mbak. Iya ke. Gini masih kabur. Enggak, udah. Aman. Oke. Ini nggak usah lah dibaca ya yang atas ya. Kalian aja yang baca nanti ya. Oke, langsung lanjut. Skill number 8. Find definitions from structural clues. When you are asked to determine the meaning of a word in the reading section of either the paper TOEFL test or the computer TOEFL test, it is possible that the passage provides information about the meaning of the words and that there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Oke, jadi di sini kita bisa lihat sini kita diminta untuk memutuskan gitu ya makna dari kata yang ada di situ, yang ditanyakan dari passage. Dan passage-nya itu akan menyediakan informasi tentang maknanya itu. Cuman dia lebih ke karena dia nyambung dengan yang ke-11 tadi, masih nyambung ya. Dia lebih ke kita diminta nanti untuk melihat apa sih maknanya itu gitu, makna katanya itu. Ya. Okay, look at a multiple choice example from the paper TOEFL test where a structural clue to the meaning of the tested word is included in the passage. Oke, kita langsung aja lihat contohnya. Oke, in behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with. Oke, jadi dari kata behaviorism ini yang ada di line 2 ini ya, psikologisnya ini kayak apa ya bahasanya, ingin menekankan apa sih gitu loh. Tuh, kalau di sini kan kita bisa lihat one of the leading schools of psychologists taught in the 20th century is behaviorism. Jadi behaviorism ini mengacu ke apa? Baca, ini ada meaning-nya nih. The stripnya ini lebih mengartikan bahwa itu meaning-nya. The belief, behaviorism ini paham, the belief, that the role of the psychologist is to study behavior which is observable. Jadi behavior yang dapat diobservasi, gitu, yang dapat diteliti. Makanya berarti dari multiple choices ini, mana yang paling tepat dia
Behaviorism ini menjelaskan tentang apa? Nah, ini nih, ada di sini clue-nya. Tinggal dari clue-nya ini diringkas jadi seperti ini maknanya. Gitu. Jadi nggak mungkin, nggak harus sama persis kata-katanya dibuat behavior which is observable. Nggak harus seperti itu, tapi bisa diparaphrase jadi seperti ini. Observable actions. Tindakan-tindakan yang dapat diobservasi. Behavior ini kan tingkah laku ya. Tingkah laku itu mencakup tindakan juga. Oke? Next. Mana lagi? Oke. Determine meanings from words parts. When you are asked to determine the meaning of a long word that you do not know in the reading section of either the paper TOEFL test or the computer TOEFL test, it is sometimes possible to determine the meaning of the words by studying the word parts. Okay. Look at multiple choice. Okay. Jadi kita lihat di sini ada contoh-contoh daftar dari bagian-bagian kata. Kontra. Kalau namanya kontra di sini kan udah pasti dia against ya, dia berlawanan. Jadi kata-kata yang masih berhubungan di sini berbicara tentang kontra masih bisa masuk ke kontras nih, berbanding terbalik. Oke. Oke, mal dari kata mal artinya apa? Malfunction, ada kan malfunction ya? Nah, itu berarti buruk atau bad atau kayak enggak, tidak kayak gitu. Berarti kalau malfunction berarti kan enggak berfungsi. Nah, kayak gitu. Malnutrition yang tadi ada. Kenapa? Yang tadi di teks ada malnutrition. Ya, malnutrition benar. Nah, ini contohnya ada yang tadi tuh, malnutrition, malfunction, malcontent. Kalau malpraktek itu. Malpraktek, iya bisa juga malpraktek. Kan praktek yang gagal kan, yang Is it English? Malpraktek. Bisa jadi sih. Practice malpractice berarti. Malpractice. Cuman kan dia bahasa Indonesia juga pakai mal juga sih kadang-kadang memang. Ada saya pernah nemukan itu di reading juga kayaknya. Di reading juga itu yang menggunakan affix namanya ya kata depannya. Affix mal. Itu aslinya bahasa apa ya? Lupa saya. Ada itu pokoknya di salah satu passage di reading tentang mal ini. Oke, kemudian ini ada juga yang lain nih, ada sub, ada miss, ada deck, ada multi, ada soul tree. Ini lebih ke hafalin sendiri ya. Gitu. Karena kita semakin ini juga cuman perwakilan kata aja. Sebenarnya bukan cuma ini, tapi ada banyak seperti itu. Ini contoh-contohnya juga sudah ada. The mistake, subway, decade, multiple, solo, triple, dan sebagainya. Oke ya? Oke, contohnya. Oke, the word vividly in line 6 is closest in meaning to. Nah, ini masih berhubungan sampai ke 11 tadi ya. Di line 6, dilihat langsung line 6. Oke, kalau baca kalimat, untuk membaca kata ini, langsung baca satu kalimat full aja. Kita bisa lihat kalimatnya dimulai dari titik. Nah, ini. In these stories, Lardner vividly creates the language and the ambience
of this lower class. Bla 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 ini sedikitnya panjang banget sampai ujung sini ya. Cuma 3 kalimat 1, 2, 3. Cuma 4 kalimat ternyata ini. Oke, nah yang kayak gini-gini nih, kita bisa kadang-kala kita langsung mengerti ketika kita sampai di koma awal, tapi kadang kita perlu baca memang tetap harus keseluruhan supaya lebih memahami. Kadang kita bisa terjebak juga dengan kalimat yang panjang seperti ini, jadi makan waktu. Seperti itu. Jadi memang kita yang harus, apa ya kalau dibilang, jeli sih gitu. Kita yang harus jeli ngelihatnya, kita nggak harus yang 100% kita baca keseluruhan, kita langsung simpulin aja, itu kata itu maksudnya apa ya gitu. Oke, jadi kalau dari Alpha, cultured way, itu cara yang cultured, berbudaya ya. Baru in a correct way, cara yang benar. Jadi kalau dari sini, vivid itu apa sih, vividly? Ini sebenarnya kata-kata nggak asing, sudah pernah, kalau saya pribadi sudah pernah baca. Vividly itu dengan semangat, Coach. Dengan jelas secara gamblang. Oh iya, dengan jelas. Oke. Baru kenapa dia bisa lifelike? Oke, kenapa? Lifelike itu seperti kehidupan ya. Seperti kehidupan atau mirip aslinya kayak gitu. Oh. Nah ini kenapa ya? Ayo. Mungkin karena si learner-nya itu membuat bahasa gitu, ya nggak sih? Sila apa? Karena si learner-nya itu buat bahasa nggak sih? Kan creates the language and the ambience. Karena dia buat bahasa, jadi kayak seperti apa ya, cara untuk bertahan hidup atau gimana gitu, supaya bisa apa ya, bisa ngerti gitu satu sama lain, kan itu melalui bahasa ya gitu. Oke, jadi ini kan ini yang dibahas ini menciptakan bahasanya ya, dan ambience of his lower class dari kelas bawahnya. Oke, jadi ini tadi kan vividly itu lebih ke secara apa? Jelas ya. Oke, secara jelas atau secara nyata berarti ya lifelike gitu. Lifelike ini mirip aslinya. Jadi ya mendekati yang paling cocok lah kayak gitu loh. Yang paling tepat. Kalau misalkan ini hampir sama sih dengan yang Bravo gitu kalau correct way, tapi kalau correct way ini cara yang benarnya ini belum tentu dia clear gitu, belum tentu jelas. Tapi di sini dia lebih menjelaskan secara jelas kayak gitu. Kalau mirip aslinya kan otomatis sudah jelas gitu. Oke ya. Oke. Next. Oke, selanjutnya ini apa nih? Oh, ini sama dengan yang tadi ya, yang di 11 juga ya.
What is the meaning of bla 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 inline bla bla? Ya, masih sama. Oke, next untuk di yang 10. Skill 10 ya. Use context to determine meaning of difficult words. Oke, jadi dari 8 sampai 11 masih sama semua ya. Intinya adalah pertanyaannya ini apa yang dimaksud dengan kata ini di baris sekian seperti itu. Oke, kemudian where to find the answer masih sama. How to answer ya masih sama semua. Oke. Next, contoh. Incumbent. Apa itu incumbent? A person who is already in office and in a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Nah, ini Pemegang jabatan ya, Sa? Iya, memegang jabatan gitu. Orang yang memegang jabatan. Oke, berarti kalau incumbent itu orang yang memegang suatu jabatan, berarti jawabannya adalah yang delta, the current office holder. Office holder ya. Kalau yang alpha itu tipe khusus dari pemilihan, mungkin kayak pemilu gitu kali ya. Kayak pemilu ya, tapi itu kayak tipe atau jenis khusus, jenis spesial, jadi bukan ke orangnya kayak gitu, atau bukan apa ya kalau dibilang ya bukan ke si orang yang pegang kendali gitu loh, itu lebih ke jenis pemilihannya seperti itu. Kalau yang Bravo lebih ke partainya. Nah, kalau yang Charlie lebih ke komentar. Nah, kalau yang Delta itu ya pemegang jabatannya gitu loh. Makanya yang paling tepat yang sama di situ ada a current office holder. Ya. Sudah habis. Ada yang tanyakan? Ini nih, setiap ada pertanyaan langsung horor terus nih. Cuma tanya. Ini kan ada reading exercise. Nah, terus nanti reading exercise-nya tuh ada pembahasannya kah? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk reading ini kalau yang tugas-tugas nggak ada sih penjelasannya. Saya cuma kasih kuncinya aja. Nanti dari teman-teman yang cek ulang nih jawabannya yang sebelumnya. Kenapa jawabannya yang ini ya? Baru kita baca ulang supaya kita temukan kenapa dia jawabannya itu seperti itu. Karena sebenarnya jawaban itu kenapa bisa itu juga ada di PCS-nya sebenarnya. Clue-nya itu sebenarnya tetap ada di PCS-nya. Cuman kadang kita yang kurang jeli misalnya seperti yang di awal-awal kita pembahasan sebelumnya kan itu ada yang dia kata-katanya itu kita kira artinya A ternyata artinya B seperti itu. Contohnya seperti yang saya pernah kasih contoh, paper hyphen like, ada hyphennya, ada strip kan namanya itu. Yang nih, misalnya
ini paper, baru ini like, ini ada garisnya ini. Nah, ini namanya hyphen. Tadi kayaknya ada deh yang mana ya? Oh, ini nih. Seperti ini. Tapi yang pendek. Biasanya itu yang menghubungkan dua kata itu dengan adjektif atau noun gitu. Biasanya dua kata dijadikan satu seperti itu. Nah, itu namanya hyphen. Oke ya? Nah, contohnya tadi saya bilang paper like, paper kasih hyphen sama like. Nah, itu kalau di pilihannya, misalkan apa aja yang disebutkan disuruh ada di dalam passage itu ada 4 kata seperti itu ya, 4 kata. Yang 3-nya ini sudah benar nih. Baru yang salah satunya ada tadi paper like. Nah, baru di opsi jawabannya itu yang katanya yang nggak benar, misalnya yang not state, kayak kemarin kita bahas pernah. Itu nanti jawabannya ada di salah satu opsinya, misalnya paper. Nah, padahal di situ yang tertulis di passage-nya ini dia paper like. Di opsinya itu paper. Nah, berarti paper like ini bukan berarti paper ini gitu. Tapi seperti kertas maksudnya, tapi bukan kertas. Nah, kalau yang di sini paper berarti kan otomatis jawabannya yang ini gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kenapa tadi saya bisa menjelaskan itu? Tadi pertanyaannya apa? Susah orang tua nih. Apa Sinta? Tadi pertanyaannya apa Sinta? Apa, Coach? Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi pertanyaannya Sinta tuh, kalau misalnya reading ini ada nggak sih dibahas lagi gitu kan? Iya. Mungkin tadi udah itu. jawab. Oke, ya benar. Kejawab kok, Coach. Pembahasannya sampai ke sana. Oke, jadi kita yang harus memahami seperti itu caranya ya, gitu. Jadi itu tadi kenapa saya jelaskan itu ada sebenarnya di passage-nya ini clue-nya, tinggal kitanya lagi yang memahami. Nah, begitu juga cara menjawab pertanyaannya seperti itu. Sama seperti ini kan, vividly maksudnya apa? Nah, kita cek yang A, B, D. Memang ada kata-kata di opsi jawaban itu yang dia mendekati benar, itu untuk pengecoh seperti itu. Memang selalu seperti itu, pasti ada yang mendekati benar kayak gitu. Tapi ada yang paling benar seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Tomorrow for simulation. Boleh kayak kemarin lagi nggak, saya jadi nggak di jam 7 gitu. Bahasana suaranya Bahasana. Iya, keputus-putus dikit. Suaranya ada nggak? Sudah ada. Jadi buat simulasi besok boleh kayak kemarin lagi ngerjainnya nggak di jam 7 itu? Ya sudah saya kirim aja kalau gitu. Ya, maksudnya kan ada sesuatu gitu, jadi abis gitu. Yang penting dikirim sesuai waktu yang kemarin coach instruksikan kan? Berarti sistemnya gitu aja kita ya? Ya sih, saya sih lebih senang yang kemarin, enak. Lebih fleksibel gitu ya? Iya. Ya, aku juga setuju. Tapi yang pastikan kalian mengerjakannya benar-benar ya seperti instruksinya. Jadi untuk yang listening, waktunya. Untuk yang listening jangan di post. Misalkan lagi dengerin, takut waktunya kelewat, di post, di stop, jawab dulu. Jangan begitu, tetap waktu tetap berjalan, nggak di realitas kita nggak bisa di stop. Iya. Oke. Siap. Jadi waktunya sesuai itu. Kemudian untuk yang
strukturnya juga seperti itu. Setelah selesai listening, baru strukturnya dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nggak boleh dilebih-lebihin. Yes, check. Oke, kemudian gitu juga untuk readingnya. Reading 55 menit ya, bukan 60 menit, tapi 55 menit. Yes, oke. Oke, jadi Pakai alarm mau coach. ya Udah harus di setting wajib. alarm. Timer. Di timer, iya coach. Kalau udah Iya. bunyi saya stop. Oke, selesai nggak selesai harus stop ya. Iya, langsung diem semua. Ya, jadi manfaatkan waktu dengan baik 55 menit. Selesai nggak selesai, harus stop kalau sudah time's up. Jangan nanti kayak real testnya IELTS kalian nanti. Kalau IELTS itu, kalau misalkan kita nggak selesai, itu kayak apa ya? Kalau nggak selesai, kita bisa minus gitu loh. Wow. Tapi kalau ini kan nggak, cuman ya risikonya kalau nggak selesai ya usahakan selesai dengan semua dibaca. Tapi kalau nggak selesai, lebih baik sisanya itu misalkan sisa 1 menit sebelum selesai, ya sudah guessing aja, nggak apa-apa gitu. Jangan dibiarkan kosong. Karena seperti yang saya pernah bilang, lebih baik kita menjawab karena itu sistemnya itu nggak yang kayak UN gitu loh. Kita nggak ada sistem minus. Jadi lebih baik diisi karena ada kemungkinan 25% benar daripada sama sekali nggak diisi 0% gitu loh. Oke ya. Bahkan sebenarnya kalau bisa justru karena waktunya 55 menit, kalau bisa 50 menit itu sudah selesai. Jadi 5 menit terakhir cuma review ulang untuk ngecek ulang yang kita masih ragu tadi, kita kembali lagi cek seperti itu. Jadi 1 soal 1 menit. Oke. Oke, gitu ya. Gitu juga untuk yang structure tadi. Structure sebenarnya hitungan 15 menit bisa terkejar kok. 15 menit, 17 menit. Itu bisa kita jawab. Jadi 25 menit itu sebenarnya lebih dari cukup. Oke. Cuman kitanya aja, kadang kita nggak kritis gitu. Kita sudah baca, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi karena kita ngerasa kita ragu, kita baca ulang, ya habis waktu gitu. Oke ya, gitu ya sistemnya ya. Oke. Oke. Mizu. Oke. Nggak ada yang tanyakan ya? So far so good. So far so good. Oke. Baru yang tadi bertanya-tanya tentang saya sudah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? No, clear. 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 Oke. Ini Rido nggak ada suaranya, ngapain Dok? Merenung. Bikin tajil. Ngapain Dok? Merenung. Bikin tajil. Rido bikin tajil, Mizu. Bikin takjil, kirim di sini dong. Nanti saya kirim alamatnya ya. Soalnya kan senja, Mizu. Kan anak senja. Apa? Anak senja? Indi ya, Mas? Oh, pendendam berarti ya. Jago buat puisi dong. Tadi apa bikin takjil? Jago buat. Dok. Ya. Kalau bikin yang begituan, takjil segala macam, jangan lupa dikirim ke sini ya. Siap, ya Mizu. Paling sampai sana basi aja, Mizu. Yang kering dong. Jangan yang basah, yang kering saja. Tawa rada. Oke. Nggak ada lagi yang tanyakan? Nggak pernah ada. Clear. Sampai bosan saya nanya. Ada yang tanyakan? Nggak pernah ada. Oke. Oh. Ya.
Jujur banget kamu, Dok. Ampun, Mas Rido, kasihan ya. Bisa Misu krisis kilometer. Semangat. Krisis. Kamu krisis. Di sini kanker. Apa bedanya, Mas? Ngeri kali Misu. Sama ya? Kanker kan lebih kata-katanya lebih ekstrim. Oke. Masih mau lanjut bercanda ini? Sudah cukup lah ya? Oke. I think that's all, guys. Thank you very much. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our class for today. And I'm sorry if I have mistake or maybe I say something that you don't feel like it. But yeah, that's all that I can explain to you for today. If you still have any question, you can ask me as usual directly or by group. It's up to you. It's okay. For tomorrow, don't forget, as I mentioned and explained before, for the next scoring, I'll send the questions and you have to answer it based on the time that's required, yeah? Okay, I think that's all. Thank you very much. Let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positive. Thank you. Thank you, guys. Have a Have a good nice day. day. Have a great day for all of you.